Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Haji adalah perjalanan yang sungguh istimewa, juga bukan ibadah yang rutin semata-mata. Jauh-jauh hari banyak hal yang dipersiapkan, tak terbilang syarat-syarat yang mesti dipenuhkan. Wajar jika kecewa sangat terasa jika gagal berangkat, menanti bertahun-tahun jelas sesuatu yang berat. Pandemi memang bikin ibadah haji menjadi semakin pelik, ditambah sengkarut penyelenggaraan yang kadung syarat polemik. Mengapa kegagalan haji kini lebih pelik dari sebelumnya? Apa saja yang bisa diperbaiki oleh negara? Inilah Mata Najwa, haji yang tertunda. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia. Tidak ada pernyataan bahwa Saudi tidak memberikan kuota bagi Indonesia. Saudi hanya pernah membuat pernyataan bahwa tahun ini akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ada berita yang menyampaikan bahwa haji tidak ada tahun ini karena ada hutang Indonesia ke Arab Saudi. Itu ternyata berita bohong. Dana haji sangat aman, dan aman. Ya, pemerintah resmi memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Sejumlah isu kemudian mencuat buntut dari keputusan ini, dari soal lemahnya diplomasi hingga mempertanyakan soal dana haji. Saya akan membahas berbagai pertanyaan dan tudingan publik yang diarahkan ke Kementerian Agama. Langsung dengan Menteri Agama Republik Indonesia sudah terhubung di ujung Zoom, Bapak Yakut Holil Kaumas. Assalamualaikum Gus Yakut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Nana. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Mata Najwa malam ini untuk karena saya ingin tanya banyak hal termasuk tudingan-tudingan yang berseliweran sejak keputusan itu Anda ambil Gus Yakut. Kita sudah tahu pertimbangannya, kita sudah dengar dan sudah membaca begitu ya pertimbangan-pertimbangan yang memang Anda dan kawan-kawan di Kementerian Agama ambil. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana cara meyakinkan publik, Pak Menteri, bahwa keputusan berat ini diambil setelah upayanya memang sudah mentok, sudah maksimal. Bagaimana meyakinkan bahwa memang sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan sebelum akhirnya membatalkan, Pak Menteri? Iya, jadi saya ingin pertama-tama tentu memohon maaf kepada umat muslim di Indonesia, utamanya para calon jamaah haji, bahwa untuk kali kedua setelah tahun kemarin ibadah haji dibatalkan pemberangkatannya, sekarang harus dibatalkan kembali. Pertimbangan pemerintah kurang lebih tidak berbeda dengan pembatalan tahun lalu. Karena pandemi COVID-19 yang masih melanda seluruh dunia. Bahkan kita tahu varian virus ini juga sudah berkembang sedemikian menggila gitu ya. Sehingga kita tidak tahu gitu bagaimana cara mengatasinya, apalagi di saat yang sama di beberapa negara mengalami kelangkaan vaksin untuk COVID-19 ini. Nah, memang ini keputusan pahit, tetapi tetap harus kami ambil. Karena pertimbangan yang harus kami ambil yang paling utama adalah keselamatan dari para calon jamaah haji kita. Kita tidak ingin jamaah haji ini berangkat ke Tanah Suci, kemudian terpapar COVID-19 dan kita semua tidak inginkan. Nah, menjelaskan ini kepada publik tentu bukan perkara yang mudah. Karena kita tahu ibadah haji ini ibadah yang sangat ditunggu-tunggu. Sangat ditunggu-tunggu kesempatannya gitu ya. Nah, tentu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak bisa sendiri dalam menjelaskan kepada para calon jamaah haji, terutama yang batal 2 tahun terakhir ini untuk berangkat. Kami akan melibatkan baik ormas gitu ya, dalam hal ini MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam yang lain. Juga tentu seluruh stakeholder saya kira yang berkepentingan atas ibadah haji ini. Ada KPIH, ada penyelenggara ibadah umroh dan haji. Karena
Ya. Memang sebenar-benarnya karena pertimbangan kesehatan dan COVID-19 ini, Mbak. Pak Menteri, jadi Anda mau mengatakan bahwa semuanya sudah maksimal dilakukan oleh negara, jadi ini pertimbangan kesehatan semata, bukan karena misalnya lemahnya diplomasi kita? Ya, yang pertama kami sudah melakukan persiapan. Sejak pertama kali saya diamanatkan Presiden untuk menjadi Menteri Agama. Jadi keputusan Menteri Agama pertama yang saya tanda tangan itu, keputusan Menteri Agama yang terkait dengan mitigasi haji. Kalau di Kementerian Agama kami sebut sebagai tim krisis haji. Itu dari kedua setelah kita dilantik itu ya. Nah, ini tim mempersiapkan segala sesuatunya, mulai persiapan di dalam negeri, mulai terkait dengan asrama, terkait dengan persiapan-persiapan haji lainnya, termasuk di luar negeri, persiapan di Saudi, maksud saya. Nah, persiapan di Saudi ini kita belum bisa finalisasi, karena kita tahu bahwa Indonesia masih mengalami suspend penerbangan, jadi akan sangat sulit buat kita untuk bisa ke sana mengurus segala sesuatunya, memfinalisasi persiapan yang ada di luar negeri. Kalau di dalam negeri 100% kita sudah siap, problemnya di luar negeri. Nah, di sisi yang lain kita dibatasi oleh waktu. Jadi closing date penerbangan itu 14 Juli. 14 Juli. Jadi kalau kita hitung dari sekarang ini kurang dari 2 bulan. Tentu persiapan kurang dari 2 bulan ini tidak mudah. Ya, tidak mudah, apalagi kita juga tahu Saudi ini juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga kalaupun gitu ya, kita mendapatkan kuota, hal-hal yang terkait dengan protokol kesehatan itu harus dengan matang kita siapkan di Saudi. Karena lagi-lagi ini adalah dampaknya di para calon jamaah haji. Jadi kita tidak ingin gegabah ya, pemerintah tidak ingin gegabah memberangkatkan jamaah, tetapi mereka berisiko terhadap paparan virus ini. Gus Yakut, karena ada juga sejumlah pihak yang menuding bahwa pemerintah terlalu prematur mengeluarkan kebijakan pembatalan ini, karena bahkan sampai sekarang pun Kerajaan Arab Saudi belum memutuskan soal kuota haji, jadi terlalu terburu-buru. Tanggapan Anda soal itu? Iya, terburu-buru bagaimana? Seperti yang tadi saya sampaikan ya, persiapan kita sudah lakukan sejak Desember. Kita sudah lakukan persiapan, semua kita sudah persiapkan. Finalisasi masih memerlukan kita datang ke sana, mulai teken MOU kuota kalau dibuka ya, mulai teken kuota, kemudian menyiapkan kontrak-kontrak yang ada di sana. Sementara per besok, closing date itu hanya tinggal 45 hari. Bagaimana mempersiapkan 45 hari ini gitu, agar jamaah bisa menjalankan ibadahnya dengan aman, tenang, nyaman, dan tentu tidak terancam jiwanya karena pandemi COVID ini. Jadi kami lebih memilih keputusan pahit ini gitu ya, daripada harus mengorbankan jamaah. Kami tidak ingin jamaah ini menjadi korban dari ketidaksiapan atau mungkin persiapan-persiapan yang tidak sempurna lah menghadapi ibadah haji di masa pandemi ini. Atau apakah memang keputusan ini diambil karena sesungguhnya sudah mendapatkan info kemungkinan besar memang Indonesia tidak akan mendapatkan jatah kuota begitu, jadi sebelum ditolak kita yang lebih dulu bilang jangan berangkat? Ya, kalau ngomong jatah kuota Mbak, tidak ada satupun negara di muka bumi ini yang hari ini sudah mendapatkan kuota. Kemarin Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia datang ke Majelis Ulama Indonesia dan menjelaskan mereka memang belum menentukan atau menetapkan kuota karena masih berhati-hati terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi tidak ada itu. Jadi semata-mata itu karena pertimbangan keamanan dan kesehatan calon jamaah ini. Gitu. Dengan menghitung kesiapan waktu yang sangat mepet, 45 hari loh Mbak. Ini bukan hanya perjalanan wisata biasa gitu ya, tetapi ini memberangkatkan serombongan jamaah atas nama negara gitu ya, dan kita harus berhati-hati menjaga betul para jamaah ini. Dan ini juga bukan soal
Dan apakah ada juga misalnya tudingan ini kelemahan diplomasi Indonesia ke Arab Saudi begitu? Katanya seharusnya diplomasi tingkat tinggi. Sudah seberapa jauh sesungguhnya, seberapa maksimal diplomasi itu dilakukan, Pak Menteri? Ya, kalau soal diplomasi dari awal saya ini berkomunikasi dengan Menteri Haji Pak Benten gitu ya Pak, sebelum beliau di-reshuffle. Kemudian di tengah jalan di-reshuffle. Kita juga mengerahkan diplomasi itu ya. Minta tolong untuk diplomasi. Ibu Menlu misalnya juga berkomunikasi dengan pihak Saudi Arabia. Kedutaan besar kita juga aktif melakukan komunikasi diplomasi. Jadi semata-mata ini bukan kelemahan diplomasi, dan Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia kemarin juga menegaskan tidak ada masalah diplomasi apapun antara Saudi dan Indonesia. Jadi semua baik-baik saja, dan memang kembali lagi ini masalahnya pandemi. Tidak ada yang bisa menjamin jamaah kita atau siapapun jamaah dari negara manapun yang datang ke Saudi, kemudian di sana mereka bisa beribadah dengan aman dan tidak terpapar COVID-19 ini. Hanya itu saja, tidak ada saya kira. Kalau hubungan diplomasi yang tidak baik atau perlu high level diplomasi itu. Ini sudah paling high saya kira, jadi tidak ada high lagi. Sudah paling high. Apakah berarti Presiden Jokowi sudah bicara dengan Raja Salman misalnya, sudah se-high itu, sudah setinggi itu? Ya pasti. Saya yakin kepala negara sudah saling berhubungan untuk ini. Gitu. Oke. Jadi baik. Dan perlu dihitung lagi Mbak, yang perlu diperhatikan ya. Saya menjawab soal keterburu-buruan tadi. Pembatalan haji tahun lalu itu dibatalkan pada tanggal 10 Syawal. Dan kami membatalkan keberangkatan jamaah ini pada tanggal 22 Syawal. Artinya kami masih mengambil waktu kurang lebih 12 hari untuk menunggu perkembangan. Gitu. Baik perkembangan terkait COVID dengan harapan bisa membaik, maupun ada berita terkait dengan pemberian kuota oleh pemerintah Saudi Arabia. Jadi menunda kita sudah cukup lama loh, 12 hari. Baik. Belum mengumumkan itu. Pak Menteri, ada calon jamaah haji yang ingin bertanya dan juga curhat langsung ke Pak Menteri. Ya. Saya ingin silakan. sapa, ada Ibu Teti di Bogor dan juga ada Pak Pramujo di Pati, Jawa Tengah. Assalamualaikum. Bisa mendengar? Baik. Setelah ini, ya Ibu Teti sudah bicara tuh saya lihat didampingi oleh uminya ya. Pak Pramujo di Pati bisa mendengar Najwa Pak? Baik, nanti setelah ini saya akan kasih kesempatan untuk berdialog langsung, curhat langsung dengan Pak Menteri, dengan Gus Menteri ya. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Haji yang tertunda dan yang harus tertunda keberangkatan hajinya, salah duanya atau salah tiganya adalah Ibu Teti Nurhayati dan uminya Ibu Mas'ah dan juga Pak Pramujo yang berada di Pati, Jawa Tengah. Saya ingin ke Ibu Teti dulu. Ibu Teti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Bu Teti, jadi sejak kapan ini nunggu berangkat haji? Sudah berapa lama nunggunya? Dari tahun 2012 akhir sampai sekarang jadi 10 tahun. Udah 10 tahun. Dan itu udah setor lunas biayanya? Udah. Ya udah lunas. Jadi yang mau berangkat rencananya Ibu Teti sama Umi ya, Ibu Mas'ah ya? Iya, iya. Saya boleh tahu Ibu Teti sehari-hari bekerjanya apa Ibu? Ibu rumah tangga saya. Ibu rumah tangga. Kalau Bapak Bu? Bapak jualan sayur di rumah.
Oh, jadi jualan sayur di rumah. Itu nabung berapa lama Iya. Ibu bisa lunas biaya hajinya kemarin, Bu? Nabungnya ya 8 tahunan, 8 tahun. Persiapannya apa Kan aja? Gimana Ibu Teti? saya pakai dana ini talangan dari sana dari yayasan. Hmm, jadi memang rencananya berangkat sama Umi. Umi usia berapa Umi? Umi 59. 59. Jadi udah nunggu-nunggu Iya. mau berangkat haji nih Umi ya? Iya, udah nunggu-nunggu dari katanya berangkat tahun 2001. Sekarang katanya tahun 2002. Itu yang dinanti-nanti sekarang gagal lagi. Persiapannya padahal udah matang. Persiapannya apa aja Bu Teti mau berangkat haji tuh? Persiapannya udah ada ini dari ini. Oh, udah ada tasnya segala. Udah tas, udah baju batik. Oh, udah siap baju batiknya itu tinggal dijahit ya Bu. Mukenahnya semuanya Nah, udah iya, siap. Iya. Saya dengar udah tiap minggu juga udah latihan Ibu. Iya, udah latihan manasik tiap minggu. Setiap minggu. Jadi waktu Iya. dengar batal haji, Ibu Teti dengarnya dari mana batal haji tahun ini? Saya dengarnya dari sosmed. Katanya tahun ini nggak diberangkatkan lagi. Terus apa tuh? Ibu langsung kepikiran apa? Begitu dengar langsung percaya atau masih nggak percaya atau gimana? Tadinya saya nggak percaya, ya saya masih bertanya-tanya gitu sebelum saya mendengar keputusan dari Bapak Menteri. Apa-apa Bu, nggak percayanya bertanya-tanya, dengar-dengarnya dibatalinya karena apa gitu? Ibu Teti baca-baca di sosmed? Iya, katanya karena ini, pertama karena COVID. Terus kedua katanya negara Indonesia belum mendapat kota katanya untuk ke sana, untuk ke Arab. Dan menurut Ibu keputusan pemerintah nih udah pas, udah bagus, memang nggak usah berangkat dulu atau Ibu masih bingung? Menurut saya masih bingung ya, masih bertanya-tanya gitu kenapa tahun kemarin nggak berangkat, tahun sekarang nggak diberangkatkan juga. Apa Ibu yang Ibu pertanyakan apa misalnya? Yang saya pertanyakan, ya kan kemana itu, sekarang banyak yang ini katanya yang uangnya katanya ini ya kepake gitu. Uangnya Apa benar dipakai? apa enggak itu. Terus apa Ya. lagi Bu yang Ibu dengar? Uangnya kepake, uang hajinya, terus apa lagi Bu? Gitu. Iya. Iya begitu. Apalagi yang Ibu baca di medsos yang mungkin Ibu masih bingung, biar nanti langsung dijawab sama Pak Menteri. Iya. Ada Ibu Mas A, apa Ibu? Katanya Ibu mau ngomong langsung ke Presiden, kenapa batal? Ini Pak Menterinya bisa nyampein nanti nih ke Pak Jokowi. Iya, nanti Bapak Presidennya marah tuh kan Ibu takut nanti. Nggak marah Pak Jokowi, Ibu. Ibu mau nanya apa nanti Iya. disampaikan langsung Pak Menteri. Nggak akan marah Pak Jokowi. Ibu mau nanya Ya ke apa? Pak Menteri aja, pokoknya kalau tahun 2002 mah pokoknya harus berangkat Ibu. Soalnya sekarang Ibu udah sakit-sakitan, dari Ibu masih agak muda kan ya. Sekarang udah sakit-sakitan berobat. Ibu berobat ke sana kemari karena Ibu mau berangkat tahun 2002 gitu, tahun 2021 gitu. Pas gitu nggak jadi lagi, Ibu agak kecewa deh. Udah kecewa satu kali, sekarang mah lebih kecewa lagi gitu. Tapi mungkin ada itu kali kendalanya, katanya corona, apa uangnya katanya kepake gitu. Oke, coba kita dengar Pak Menteri biar jawab ya Bu. Silakan Gus Yakut. Iya, Ibu Teti dan Bu Mas A, saya atas nama pribadi dan pemerintah mohon maaf sebesar-besarnya atas pembatalan kedua kalinya pemberangkatan ini. Karena semata-mata pemerintah ini menyayangi Ibu Teti dan Ibunda Bu Mas Ah. Jadi tidak ada niat lain karena pandemi COVID-19 ini di semua belahan dunia ini, di semua negara ini masih tidak bisa dikendalikan.
Jadi kami harus memutuskan untuk melindungi jiwa jamaah haji, termasuk di dalamnya Bu Teti dan Bu Mas'ah. Kami tidak ingin haji yang seharusnya menjadi ibadah yang sangat istimewa ini justru membawa musibah buat kita semua. Kami ingin menjaga itu dan saya mohon doa, tentu saja kami mohon doa agar terus-menerus Bu Teti dan Bu Mas'ah ini mendoakan bangsa kita dan seluruh dunia agar segera terbebas dari pandemi COVID-19. Ya. Sehingga kita semua bisa beribadah dengan baik, insya Allah mudah-mudahan tahun depan sudah bisa diselenggarakan. Itu Bu, jadi kami mohon maaf, saya merasakan betul bagaimana rasanya, bagaimana perasaan Ibu gitu ya, atas pembatalan haji ini. Tapi sekali lagi, ini adalah bagian dari ikhtiar pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakat, terutama jamaah haji. Dan tidak betul jika ada dana haji yang dipakai untuk ini, untuk itu, untuk bikin infrastruktur, itu bohong semua, itu fitnah semua. Ibu tidak perlu percaya dengan fitnah-fitnah itu. Jadi dana haji termasuk di dalamnya adalah dana Ibu yang sudah melunasi, itu aman. Bahkan kalau Ibu merasa tidak aman, merasa tidak yakin, bisa diambil ke BPKH, bisa diurus, bisa diambil, dan Ibu akan tetap mendapatkan prioritas jika tahun depan pemberangkatan haji bisa dilaksanakan. Ibu akan tetap dapat prioritas, jangan khawatir. Jadi kalau memang tidak percaya gitu ya, tidak yakin, silahkan, tidak apa-apa diambil. Pelunasannya diambil, dan itu tidak akan menggugurkan porsi Ibu untuk berangkat jika tahun depan sudah memungkinkan untuk berangkat haji. Jadi hoax, itu fitnah-fitnah, berita bohong itu nggak usah dipercaya. Kita ini umat Islam diajarkan untuk tabayun, untuk duduk bersama, untuk saling mengklarifikasi gitu ya. Jadi jangan percaya Bu, jangan langsung dimakan begitu saja informasi dari sosmed ya. Bisa ditanyakan ke Pak Presiden, bisa, ke saya bisa, dan nggak akan marah Bu. Kita senang jika ada yang masyarakat terutama jamaah haji yang berkenan untuk melakukan tabayun secara langsung seperti Ibu malam hari ini. Terima kasih Mbak Nana memberikan kesempatan untuk kita bertabayun. Pak Menteri, ada satu lagi Pak Pramujo di Pati, Jawa Tengah. Saya akan sapa. Assalamualaikum Pak Pramujo. Salam Mbak Nana. Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Amin. Jadi Pak Pramujo, ceritanya daftar pertama kali mau naik haji itu udah berapa tahun Pak nunggunya? Daftarnya November tahun 2011. Jadi sudah 10 tahun Terus, ya Pak? rencana berangkat tahun kemarin 2020. Tapi karena ada pandemi yang mendadak, terus sampai menunggu tahun ini belum mereda ya. Memang kemudian ujian Allah, kita harus sabar lah. Karena ini semuanya dari beliau penciptanya. Demikian Mbak Nana. Rencana berangkat sama siapa waktu itu Pak? Sendiri atau berdua atau? Berdua Mbak, sama ibunya, Bu Sulistawati. Bapak sehari-hari bekerja apa Pak Pramujo? Saya ASN, Kepala SD Negeri Sekarjala 02 Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jadi Pak Pramujo ini kepala sekolah ya Pak? Ya Mbak, insya Allah. Oh Masya Allah, kepala sekolah. Pak, yang jelaskan waktu dengar pertama dibatalkan, saya ingin tahu Pak Kepsek sama Ibu nanggepinnya gimana? Memang langsung pasrah atau sempat ada rasa mau mempertanyakan atau seperti apa Pak? Pertama ya ada rasa bagaimana, tapi alhamdulillah saya menyikapi berdua. Ini termasuk juga ujian darinya. Jadi kita harus sabar. Kita masih dituntut sabar, atau kemungkinan kalau saya begini Mbak Nana, pemikiran kami bahwa kita kan dituntut untuk kemungkinan untuk menyekolahkan anak dulu, mempersiapkan dengan baik, menguji kesabaran kita semua. Dan saya berdoa lah, semoga untuk tahun 2022 ini penyakit corona itu sudah hilang dari muka bumi, dan insya Allah kita semua dapat melaksanakan ibadah haji ini, karena kalau semakin lama nanti saya kasihan juga pada yang di atas saya. Kalau saya sekarang menurut kita
53 tahun Mbak Nana. Jadi nanti untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu yang lain di atas saya juga kasihan karena semakin lama adalah fisik ini juga semakin melemah. Pak Pramujo, tadi kan juga, ya, tadi kan Pak Menteri bilang kalau memang mau ditarik dananya boleh dan tidak akan mempengaruhi antrean begitu, dana yang lunas gitu. Apa ada rencana mau tarik dana haji yang sudah Bapak setor? Insya Allah tidak, Mbak. Saya percaya penuh pada pemerintah, kepada Bapak Menteri dan semuanya yang di atas, karena gimana lagi itu sudah saya untuk masyarakat seperti kami ini sudah saya pos-poskan Mbak istilahnya. Kalau itu nanti saya ambil malah nanti untuk kebutuhan yang lain malah nanti kacau. Jadi saya manut saja pada pemerintah, semoga dengan harapan dan doa untuk tahun depan, tahun 2022, haji ini dapat diberangkatkan sehingga semuanya akan lega, begitu Mbak. Oke, saya tadi belum tanya ke Bu Teti. Bu Teti akan menarik lagi uangnya atau gimana Bu Teti, Bu Mas A? Kalau saya enggak, saya ditunggu aja sampai tahun 2022 tahun besok. Mudah-mudahan ada kabar baik. Kita berangkat semua jemaah haji Indonesia. Amin, amin. Jadi akan nunggu sampai 2022. Baik. Jadi Pak Menteri, yang bisa dilakukan sekarang oleh calon jamaah haji ini memang hanya menunggu saja begitu ya, melihat perkembangan ya Pak Menteri, atau ada lagi kah hal-hal yang bisa dilakukan oleh ratusan ribu jamaah haji kita yang memang sekarang lagi patah hati nggak bisa berangkat tahun ini Pak Menteri? Ya, sekali lagi saya atas nama pemerintah mohon maaf dan terima kasih atas kesabaran Bu Titi, Bu Mas A, Pak Pram, dan ribuan jamaah haji yang tertunda 2 tahun ini. Tapi melihat pelajaran yang 2 tahun ini, insya Allah kita akan lebih awal mempersiapkan diri. Kita sudah berhubungan dengan pemerintah Saudi, insya Allah nanti setelah semua prosesi ibadah haji tahun ini selesai, kita akan segera ke Saudi untuk mulai membicarakan terkait dengan penyelenggaraan haji di tahun 2022. Tentu kita semua berharap ikhtiar yang lebih awal ini juga akan membawa harapan gitu ya, membawa harapan yang lebih baik. Di samping tentu saja sekali lagi kami mohon doa Bu Teti, Bu Mas A, Pak Pram tidak putus-putus dan seluruh jamaah haji dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya untuk berdoa bersama agar pandemi Covid ini segera berlalu, agar kita bisa kembali bisa beribadah dengan tenang. Dan sekali lagi, jangan dengarkan fitnah-fitnah yang tidak berdasar. Itu hanya merusak hati kita, bahkan merusak keimanan kita. Jadi jangan dengarkan, bahkan orang yang mengaku tokoh agama sekalipun kalau ngomong bicaranya itu tidak berdasarkan fakta dan hanya isinya memanas-manasi, tolong nggak usah didengarkan itu. Yakinlah bahwa pemerintah ini selalu mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, terutama kepada jamaah haji Indonesia. Saya kira demikian Bapak Ibu. Baik. Terima kasih sekali lagi dan terus doakan bangsa dan dunia ini terbebas dari pandemi COVID-19. Pak Menteri, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Sama Mbak Nana. Pak Pram, Bu Teti, Bu Mas A, terima kasih. Insya Allah sabar terus, insya Allah akan segera bisa menuntaskan kerinduan ke Tanah Suci. Segera insya Allah. Amin. Amin Mbak Nana. Baik, pemirsa tetap di Mata Najwa. Setelah ini saya akan hadirkan perdebatan antara Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto dan juga pengamat politik, pengamat kebijakan publik Rocky Gerung. Setelah sebelumnya ramai di media sosial saling melontarkan statement atau saling melontarkan pernyataan tentang polemik haji. Malam ini kita hadirkan perdebatannya terbuka di Mata Najwa sesaat lagi. Ya,
Ya, di tengah polemik terkait diplomasi hingga dana haji, muncul tantangan debat terbuka dari Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto, kepada Rocky Gerung, peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Saya bukan peneliti. Dan hari ini No. keduanya sudah hadir di Mata Najwa. Saya akan perkenalkan, mohon maaf Bang Rocky, jadi saya memperkenalkan Anda sebagai apa nih? Ya sebagai YouTuber aja. YouTuber, oke, konten kreator, pengamat kebijakan publik. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Oke. Bang Yandri, terima kasih banyak sudah Ya, hadir di Mata siap. Najwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengundang anggota Badan Pelaksana Keuangan Haji atau BPKH, Ibu, terima kasih sudah hadir, Ibu Huriah El Islami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan sudah terhubung melalui sambungan video anggota Komisi 8 PKS, Bapak Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum, Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Bang Yandri dulu. Bang Yandri, Anda kan kencang tuh bicara. Siapkan forum terbuka dan saya akan berdialog di forum terbuka itu. Terutama Anda menyebut nama Bang Rocky Gerung, YouTuber. Dan Anda juga menyebut mantan Menko Kemaritiman, Bang Riza Ramli. Yang sebetulnya juga saya undang malam ini, cuma katanya dia menunggu undangan resmi dari DPR. Mantap. Tapi kenapa Anda menantang debat Bang Rocky? Baik. Terima kasih Mbak Nana atas forum ini yang luar biasa. Sebenarnya lontaran saya itu bukan menantang ya, minta berdialog secara terbuka, bukan nantang, tapi kita berdialog terbuka dengan Bang Rocky Gerung dan Pak Riza Ramli. Di mana saya kan dapat kiriman video nih pernyataan Bang Rocky kan bahwa kita batal haji ini karena diplomasi kita lemah atau dikaitkan dengan Habib Rizik, kira-kira gitu ya, Bang Rocky. Saya ada kalimat persisnya juga sebetulnya, karena saya mencatat. Ada videonya. Gitu. Kemudian masalah dana haji, bahwa kita punya hutang di Saudi, sehingga kita tidak bisa memberangkatkan haji, kira-kira begitu. Nah itu yang mau saya dialogkan dengan yang memberikan pernyataan ke publik. Tentu ya kita berterima kasih banyak pihak yang nimbrung atau ikut membicarakan tentang perhajian kita. Tapi pasti kita ingin menyampaikan ke publik itu informasi yang benar. Nah, apa yang maksudnya yang benar? Pertama, diplomasi kita sudah maksimal dan kita pastikan sampai hari ini memang Saudi bukan hanya Indonesia yang tidak diberikan kuota haji. Itu pun dipertegas kemarin oleh Duta Besar Sheikh Al-Isam ke MUI, bukan hanya Indonesia. Jadi seluruh dunia belum mendapatkan kuota haji. Jadi statement Bang Rocky tadi itu, Bang Yandri? Larangan terbang bukan hanya Indonesia. Penyuplai calon jamaah haji terbesar misalkan Mesir, Pakistan, Turki, ya kan, Afrika Selatan, India dan lain sebagainya itu belum dibuka. Jadi Anda mau mengatakan yang disampaikan Bang Rocky itu misinformasi, salah? Ya, artinya tidak ada kaitannya sebenarnya. Jadi saya kan sebagai Ketua Komisi 8 berkewajiban karena dari akhir tahun 2020 Desember saya sebagai Ketua Komisi 8 sudah membentuk panitia kerja haji. Jadi Anda tahu persis nih prosesnya ya? A sampai Z kita siapkan. Jadi kalau dalam negeri Mbak Nana sudah siap semua. Masalah keuangan haji siap, asrama haji siap, manasik sudah selesai, dan lain semua sudah selesai. Tapi sampai faktanya hari ini Saudi bukan hanya sekali lagi kepada calon jamaah haji, bukan hanya Indonesia yang tidak diberikan kuota. Nah kita berhitung di panja haji itu Mbak Nana kita buat skema. Kalau sebelum bulan puasa kita mesti 100%. Tapi ketika memasuki pertengahan puasa, kita hanya bisa 50%. Persiapannya loh. Dan faktanya hari ini, karena ada larangan terbang, Indonesia sama negara lain juga sebenarnya belum melakukan persiapan di 2 tanah suci. Bang Yandri, nanti kita akan bahas secara lebih detail. Ya, artinya itu yang mau saya luruskan pernyataan Bang Rocky Gerung itu, bahwa tidak ada kaitannya dengan masalah Habib Rizik, masalah jadi bengkok, kalau diluruskan berarti pernyataannya bengkok nih, Bang Rocky. Bagaimana Bang Rocky? Iya, ini sebetulnya perdebatan yang tertunda. Bukan haji aja tertunda. Karena kemarin Kompas itu tiba-tiba beredar bahwa saya akan berdebat. Loh saya lagi di gunung, kok diviralkan itu, saya nggak ngerti itu. Dan saya nggak kenal Saudara Yandri itu. Jadi saya mau terangkan, pertama ini perdebatan yang tertunda, kedua lawan debat yang salah gitu. Karena saya mengomentari Dasko, bukan Yandri. Tiba-tiba Yandri yang ngomel-ngomel itu, itu soal lain lah itu ya. Mungkin sebagai institusi itu. Ya. Tapi kalau saya terangkan pada Yandri, nanti dia nggak ngerti apa yang saya maksud tuh. Karena saya berkomentar pada keterangan Dasko bahwa dia tahu informasi tertinggi bahwa pemerintah Arab Saudi membatalkan itu.
Lalu saya tanya itu, berarti Anda komunikasi dengan Raja Arab Saudi. Kan yang tertinggi Arab Saudi. Nah dubesnya bilang enggak begitu. Tapi kan itu problemnya tuh. Tapi kan Anda juga mengatakan Bang Rocky, dan saya kutip, Anda bilang saya memperhatikan Arab Saudi sedang mengevaluasi relasi politik dengan Indonesia sejak Habib Rizik. Jadi Anda memang mengaitkan atau Anda menduga ada keterkaitan antara kasus Habib Rizik dengan apa yang sekarang kebijakan yang diambil terkait haji? Sekarang saya tanya, Saudara Yandri atau Dasko tahu nggak bahwa Arab Saudi juga mengamati hal yang sama? You cuma membantah hal yang you nggak tahu. Saya analis bikin itu, biasa dalam analisis diplomatik itu. Bukan cuma soal haji, soal di belakang itu juga jadi pretext. Jadi background belief. Jadi itu soalnya, saya menganalisis diplomasinya. Ya, kalau bilang saya nyemarain itu analisa liar Bang Rocky lah. Oke, you kasih analisa yang tidak liar. Nah, jadi saya bilang tadi, kita ini kan mempersiapkan ini jauh waktu sangat panjang gitu. Dan semua sudah kita lakukan. Tidak ada kaitannya dengan Rizik Syihab. Karena sampai sekarang faktanya kemarin juga dibantah, nggak ada persoalan diplomasi kok. Arab Saudi sama Indonesia itu duta besar loh yang ngomong, bukan Rocky Gerung loh. Ya kan? Duta besar. Dan nggak ada kaitannya sampai hari ini, Mbak Nana, belum ada satu negara pun yang dikasih kuota, belum ada. Termasuk tadi yang sebutkan negara-negara Islam belum ada. Jadi bukan hanya Indonesia. Jadi Bang Rocky harusnya melihat dunia internasional, jangan hanya fisik lewat Indonesia aja gitu loh. Jadi terlalu sempit. Jadi persisnya analisa Anda soal keterkaitan kasus Rizik Syihab dengan diplomasi itu apa Bang Rocky? Apanya? Persisnya. Ya dikaitkan dengan haji apa? Analisis bahwa nggak dikaitkan sama haji itu apa? Habib Rizik sama haji itu apa gitu loh? Nggak ada urusan dengan Habib Rizik saya. Loh, ada videonya kok. Memang saya pakai itu sebagai alat analisa. Jadi you mau nanya saya berhubungan dengan Habib Rizik itu. Kan bukan itu kan. Analisa Anda keterkaitan Rizik Syihab dengan kasus ini? Saya biasa menganalisa politik internasional di dalam dimensi yang tak terlihat itu. Jadi seolah-olah nggak ada Habib Rizik di Indonesia itu. Habib Rizik itu diizinkan pulang dari Arab, dalam analisa saya diantar pulang bukan untuk dijadikan terdakwa. Bagian itu mungkin Anda nggak bisa lihat sebagai fakta diplomasi itu. Lalu Anda bilang dubesnya bantah. Lo di dalam diplomasi hal pertama adalah membantah. Kita sebagai analis bebas untuk melakukan sesuatu. Ya itu mungkin bisa dibenarkan kalau misalkan Malaysia dapat, itu Singapura dapat, ya kan? Mesir dapat, itu terus, boleh mungkin. Tapi kan sekarang kan nggak ada yang dapat kota itu, belum ada yang dapat gitu loh. Oh, you kaitkan gitu sesuatu untuk menyelamatkan argumen you bahwa pemerintah Indonesia. Oh itu faktanya Bang Rocky. Iya, kita bicara fakta, jangan analisa liar dong. Coba you sebutin di mana analisa liarnya. Metodologinya apa? Ya tadi mengaitkan diplomasi kita gara-gara Habib Rizik kita nggak dapat kota haji, itu videonya loh. Di sini saya simpen. Iya itu analisa ini saya. Mau diingkarin nggak video ini? Hedarin aja. Sekarang saya bilang itu nggak, bukan mau diingkari nggak, kan saya nonton dapat dari teman. Saya tidak ingkari itu, saya katakan dia nggak ngerti apa yang disebut analisis. Oh justru karena saya paham tentang haji ini maka saya bantah. Ya, biar apa yang bantah? Jamaah haji dapat informasi yang benar loh Mbak Nana. Jangan ada simpang siur. Misalkan dikatakan dana haji tidak ada, kemudian bermasalah ada hutang, masalah dengan Habib Rizik atau itu kita bantah karena kita mempersiapkan ini sungguh sangat serius gitu loh. Gini ya. Saudara Yandri apa panggilannya? Yandri itu. Terserah aja lah. Oke. You kan anggota DPR. You mesti periksa pikiran pemerintah tentang kaitan diplomatik ini. Ngapain you usut saya? Saya analis. Kalau you analis, you boleh usut saya. Itu yang mau saya luruskan. Apa yang lurusin apa? Iya, karena pernyataan Bang Rocky itu mengkaitkan dengan pelaksanaan ibadah haji. Dan ibadah haji itu saya ketua Komisi 8 yang membidangi haji. Ya, berkewajiban saya untuk meluruskan itu gitu. Jangan sampai dapat informasi yang liar tadi. Itu penting. Karena jamaah haji sekarang sedih, tidak bisa berangkat, dipasok lagi dengan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang saya maksud gitu loh. Oke, baik. Nanti Bang Rocky saya akan kasih kesempatan Anda untuk menanggapi. Saya menerangkan bahwa posisi dia bukan untuk menganalisis analisis saya. Kerjaan you itu adalah mengamati kebijakan. Ngapain you analisis saya? Enggak, karena itu berkaitan dengan haji perkaitannya. Saya sebagai ketua Komisi 8 paham urusin betul. Haji, jangan urusin analisis saya. Perlu diluruskan Bang Rocky, perlu diluruskan. Pernyataan Anda itu salah gitu loh, menyesatkan gitu loh. Yang saya bilang saya sesat gitu. Ya udah, baik. Ada soal, tapi saya akan terus dengan analisis yang sama. Oh ya silakan. Baik. Yang jelas memang kemudian tudingan-tudingan itu muncul bukan hanya dari Bang Rocky Gerung, tapi misalnya ada lontaran yang disampaikan oleh Bang Rizal Ramli yang juga saya undang malam ini, tapi kemudian mengatakan hanya ingin hadir di forum resmi DPR, tetapi kemudian ada pernyataannya yang sekarang
juga menjadi ramai soal bagaimana penggunaan dan pengelolaan dana haji. Kita akan bahas soal itu setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Kami tegaskan bahwa seluruh dana yang kami kelola aman, dana tersebut sekarang diinvestasikan dan ditempatkan di bank-bank syariah dengan prinsip syariah tentu yang aman. Ya, malam ini kita berdialog soal dana haji dan juga diplomasi. Apakah memang sudah maksimal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Tadi saya berbincang dengan Menteri Agama yang mengatakan sudah melakukan diplomasi tingkat tinggi begitu. Tapi saya juga tahu bahwa Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR dan juga anggota Komisi 8 DPR RI sempat mengatakan bahwa seharusnya masih bisa lebih maksimal lagi. Apa dasar Anda mengatakan itu, Pak Hidayat? Ya, karena dari pernyataan Pak Menteri yang tadi juga telah diulangi oleh beliau, komunikasi beliau itu kan dengan Pak Menteri Agama Saudi yang lama sebelum diganti, yang asalnya dari Banten itu, Bapak Muhammad Saleh bin Tahir Banten. Beliau itu diganti oleh Kerajaan Saudi Arabia pada tanggal 12 Maret. Nah, beliau komunikasinya terakhir dengan beliau, artinya tanggal 12 Maret itulah terakhir komunikasi. Sementara dengan Menteri Agama yang baru, yaitu Mr. Isam bin Sa'ad bin Sa'id, itu belum dilakukan, sebagaimana yang kita dengar dari pernyataan Pak Menteri maupun juga dari pejabat-pejabat di Kementerian Agama di Indonesia. Itu satu. Nomor dua, kita juga mendapatkan informasi bagaimana pihak Perdana Menteri Malaysia itu berkomunikasi langsung dengan pihak tertinggi di Saudi Arabia. Bahkan juga termasuk juga dengan putra mahkota Kerajaan Saudi Arabia. Ya. Itu adalah satu fakta yang juga penting untuk kita jadikan sebagai katakanlah semacam rujukan ya, bagaimana sebuah diplomasi tingkat tertinggi bisa dilakukan. Jadi karenanya saya usulkan semenjak Saudi Arabia pada tanggal 20 Mei menyampaikan informasi bahwa Saudi Arabia akan membuka kesempatan bagi haji tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Tahun yang lalu haji itu hanya diperuntukkan bagi jemaah dari dalam negeri Saudi, jumlahnya 15.000 orang. Pak tahun Hidayat, ini Saudi Arabia, ya. Pak Hidayat, tapi tahun ini. Ya, mohon maaf. Kalau tadi perbincangan saya dengan Pak Yandri dan Bang Rocky dan kemudian ada analisa Bang Rocky bahwa sesungguhnya selain diplomasi juga ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi seperti kasus Rizik Syihab. Apakah Anda sependapat dengan analisa itu? Karena tadi Bang Yandri katakan tidak ada hubungannya itu dengan kasus Rizik Syihab. Ya baik, saya ingin lagi sedikit ya. Jadi harusnya masih ada waktu ya untuk bisa dilakukan komunikasi tingkat lebih tinggi lagi. Karena Saudi Arabia belum sampai hari ini, sebagaimana juga kita dengar dari Pak Dubes, dan juga dari informasi yang lain bahwa Saudi Arabia sampai hari ini belum memberikan kuota kepada jemaah haji dari luar Saudi ke negara manapun. Padahal pada akhir Mei yang lalu Saudi sudah mengumumkan akan ada 45.000 jemaah haji dari luar negeri Saudi yang akan diberikan izin. Jadi masih ada kesempatan kalau dilakukan lobby. Karena Pak Yandri apakah Anda sependapat bahwa memang ada hal-hal lain di luar perhitungan kota atau pertimbangan pandemi dan lain-lain, ada isu-isu terkait yang bisa saja mempengaruhi keputusan Saudi, seperti katakanlah isu Habib Rizik Syihab tadi? Kalau menurut saya, kalau tentang isu Habib Rizik Syihab tidak mempengaruhi ya, karena tahun yang lalu pun Saudi sudah menutup untuk tidak memberikan kuota bagi luar Saudi. Pada waktu itu Habib Rizik Syihab masih ada di Saudi Arabia dan tidak ada masalah dengan Habib Rizik Syihab. Jadi menurut saya janganlah bebani Habib Rizik Syihab dengan sesuatu di luar daripada apa yang mestinya bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana Bang Rocky? Jadi analisa Anda dibantah bukan hanya oleh Bang Yandri, Ketua Komisi 8, tapi juga oleh Bang Hidayat Nur Wahid. Ada soal bagi saya, karena diplomasi prinsipnya the art of speaking the unspeakable. You membuktikan yang unspeakable. Bagaimana caranya itu? Jadi saya tetap bikin analisis itu. Bahwa Arab Saudi ingin memperoleh keuntungan diplomasi dengan soal ini. Di dalamnya ada faktor Habib Rizik. Kan Habib Rizik pernah diantar pulang oleh Arab Saudi. Lalu ada soal kadrun. Arab Saudi tentu kupingnya panas. Ini ngapain sih kadrun-kadrun? Yang satirekan kan kita itu. Jadi itu mesti juga dihitung sebagai paket kebijakan. You bisa bilang jauh sekali, memang jauh sekali.
Tetapi diplomasi nggak ada yang terbuka itu. Itu pentingnya think the unthinkable dan mengintip apa yang unspeakable. Jadi Anda membuktikan dengan cara apa? Satu-satunya dengan membuat analisis gitu. Analisisnya bisa salah, bisa aja. Anda juga bisa bikin kekeliruan untuk menganalisis saya, sama aja. Tapi hak saya untuk bikin analisis itu dasarnya kapasitas akademik saya untuk berpikir secara diplomatik. Apakah misalnya Anda juga menggunakan kapasitas akademik Anda, Bang Rocky Gerung, ketika membuat tudingan tentang penggunaan dana haji? Anda sempat menyebut bahwa Garuda Indonesia mungkin saja saya akan bacakan supaya tidak salah begitu ya. Jadi Anda sempat mengatakan bahwa ini kita mau tahu mengapa rakyat justru mencurigai ini bukan soal kuota. Yes. Anda katakan ini soal duit yang nggak ada untuk memberangkatkan jemaah. Iya. Soal Garuda yang mungkin betul-betul menghitung bahwa ya tidak bisa membawa jamaah dengan konsekuensi perusahaan yang lagi bangkrut. Itu analisa spekulatif saja kah? Bukan, itu analisa akademis. Karena semua fakta itu diucapkan di koran. Ada Garuda yang bangkrut. Ada kecurigaan terhadap dana itu dari tahun lalu dana itu dipersoalkan. Mestinya DPR langsung bikin investigasi forensik itu. Dan nggak ada kan? Ibu tadi yang saya dengar itu, dia sedih, tapi dia masih bisa atur ritmenya supaya presiden nggak terganggu. Bahkan bawah sadar dia bilang kalau saya ngomong nanti presiden marah tuh. Jadi udah ada perasaan itu tuh. Walaupun ditenangkan oleh Yakut tadi bagus menenangkan soal, tapi ada problem di situ. Bayangkan koordinasi yang di DPR itu nggak bisa menertibkan seluruh aparat yang beroperasi di bidang pengelolaan haji ini. Tadi Yakut bilang begini, silahkan ambil dana itu bila diperlukan itu. Kami tidak tahan dana itu. Oke, sekarang Anggito bilang yang ambil itu kemungkinan besar nggak bisa lagi ikut haji seumur hidup. Ini bertentangan itu. Ini saya satu nakut-nakuti. Jadi soal ini, jadi kecemasan orang untuk kalau satu orang nggak bisa ikut haji, itu artinya ada 10 orang yang sedih, keluarganya, tetangganya, bapak, ibunya. Kita mau segera itu. Jadi ini sama seperti kekecewaan orang yang gagal tes wawasan kebangsaan itu. Bagaimana Bang Yandri? Ya kalau masalah dana haji, persoalan ada hutang di Saudi kan sudah saya bantah. Karena BPKH termasuk Dirjen Haji selalu di bawah pengawasan Komisi 8. Dan ada juga sudah ada audit BPK. Kemudian audit terakhir kapan itu? Alur orang untuk berangkat itu Mbak Nana tidak akan keluar visa haji kalau pemondokan, catering, dan Armina itu belum dilunasi oleh pemerintah Indonesia. Jadi clear sebenarnya. Jadi nggak mungkin ada hutang. Kalau ada hutang, nggak mungkin bisa berangkat. Haji tahun 2019 itu fakta. Oleh karena itu yang saya bantah, itu mau saya luruskan. Jadi bukan karena kita nggak punya uang, nggak dapat kota. Ini murni kebijakan Saudi. Bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia sampai detik ini belum. Dan sudah kita hitung, kalau memberangkatkan orang dari Indonesia ke Saudi itu kota terakhir itu 1,8. Setara dengan 3.000 orang. Paling lambat kapan? 28 Mei. Kenapa 28 Mei? Kita ingin persiapan di Tanah Suci. Oke, kalau tadi kata Bang Rocky Gerung seharusnya DPR bisa membuat semacam investigasi atau menelisik karena ini sesungguhnya kecurigaan yang muncul di publik. Oh itu kita awasi terus. Karena kita BPK itu di bawah Komisi 8, koordinasinya, apa mitranya. Dirjen Haji, makanya kita bentuk Panja Haji, bentuk Panja Keuangan Haji ada. Jadi Anda juga mencium ada kecurigaan yang sama dari publik, Anda membenarkan analisa Bang Rocky Gerung? Ini mungkin yang perlu kita luruskan. Misalkan dana haji nggak ada, itu kita pastikan ada dong. Ya kan, terbukti kita sebenarnya kalau tidak di tengah pandemi kan memberangkatkan dengan normal. 210.000 kota, itu kan berangkat semua. Nah, tapi sampai hari ini kan yang menjadi masalah larangan terbang nggak dibuka, kota haji belum ada. Sementara kan nggak mungkin kita mepet waktu. Ini yang saya mimpin rapat itu dengan Panja Haji seperti itu. Seluruh fraksi sama dari Kemenak dan BPKH gitu loh Mbak Nana. Oke. Gini, kan agak ajaib. Kan you DPR, kan you mesti awasi kebijakan pemerintah. Ngapain you bela kebijakan pemerintah? Ada kok, itu biarin aja pemerintah yang bertanggung jawabkan. Apalagi you tegur orang yang menganalisis itu. Enggak, sebentar Mbak. Apa? Bukan membela ini. Saya bukan membela siapapun. Ini keterpanggilan hati nurani saya. Enggak ada urusan hati nurani di situ. Ini soal tupoksi Anda. Sebagai Ketua Komisi 8 yang memang mitra kerjanya Kementerian Agama yang memberangkatkan haji, BPKH juga di bawah Komisi 8, saya punya tanggung jawab penuh untuk meluruskan hal-hal yang keluar dari koridor gitu loh. Ini penting untuk sampaikan kepada publik. Kalau enggak keliru, banyak hoax hari ini. Dan itu tanggung jawab saya. Saya dipilih oleh rakyat, bertanggung jawab juga pada rakyat. Gitu. Hoax yang salah satunya Anda bilang dikeluarkan oleh Bang Rocky Gerung. Bang Rocky Gerung lah hoaxnya. Iya, saya sering katakan itu.
bahwa hoax yang terbaik itu yang dibuat oleh pemerintah itu. Baik, yang Karena jelas itu rakyat nggak percaya kan, you omong apa aja rakyat bilang, iya saya mau omong tapi saya takut pada presiden. Itu psikologi yang tersembunyi itu, yang mestinya kalian paham. Ya makanya hoax itu perlu kita luruskan. Salah satunya wakil rakyat gitu, ingin menjelaskan itu karena memang topoksinya. Ya itu terangkan pada ibu yang resah itu. Oke, ya, tadi kemudian saya akan ke BPKH, nanti saya akan ke Ibu Huriah karena tadi Bang Rocky menyampaikan sesuatu yang terutama terkait dengan dana. Jadi sesungguhnya kalau publik menarik dananya ada konsekuensi atau tidak? Tadi Menteri Agama katakan tidak ada konsekuensi, tetapi kita tahu Pak Anggito sempat mengatakan ya antreannya akan gugur begitu. Setelah pariwara kita akan bahas, kita juga akan bahas soal tudingan yang dilontarkan oleh mantan Menko Maritim Riza Ramli yang kemudian dibantah oleh juru bicara Wakil Presiden. Saya sudah menyiapkan videonya untuk Anda simak setelah pariwara. Ya, saya akan lanjutkan perbincangan ini. Saya ingin ke Ibu Huriah El Islami dari BPKH. Saya ingin tadi Anda menanggapi apa yang tadi kita perbincangkan sebelumnya. Jadi, apakah ya jamaah haji yang menarik uangnya itu akan gugur atau tidak dalam antrean keberangkatan, Ibu Huriah? Terima kasih Mbak Nana. Pertama-tama mungkin saya izin menyampaikan bahwa statement yang mengatakan seolah-olah dikatakan Bapak Kepala Badan Pelaksana BPKH kalau membatalkan itu tidak akan bisa pergi haji itu hoax dan sudah dikonfirm oleh Kominfo. Jadi Pak Anggito tidak pernah mengatakan akan gugur? Tidak pernah mengatakan statement yang sudah viral tersebut, tidak pernah. Namun saya juga izin menjelaskan bahwasanya ada prosesnya di mana apabila yang ditarik kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Menak tadi bisa menarik uang pelunasan. Dan itu dari tahun lalu pun sudah dilakukan, kita sudah mendapat data untuk tahun lalu itu sekitar 569 orang. Sehingga Maret sebelum pengumuman sudah ada yang membatalkan. Dari haji biasa dan haji khusus ada sekitar 162 orang. Tidak apa-apa Mbak, bahkan sehingga tanggal akan ditarik pelunasan itu tetap dikelola BPKH tetap akan dapat nilai manfaat. Namun apabila yang dilakukan seorang jamaah itu adalah membatalkan, artinya semua dananya ditarik, ya baik setoran lunas maupun setoran awal dan semua dana nilai manfaat yang sudah dari rekening virtual, otomatis sesuai peraturan perundangan dia membatalkan porsi. Oke. Sehingga kalau dia mendaftar lagi ya masuk urutan semula. Oke, Bang Rocky, Anda melihat ini cuma hanya pengelolaan informasi yang tidak cermat saja yang membuat kebingungan-kebingungan muncul atau memang hoax-hoax yang beredar yang memang terlalu banyak yang akhirnya membuat bingung publik? Pasti hoax itu akan terumpan di dalam keadaan disinformasi itu. Jadi kekacauan informasi itu lahan sumber hoax. Jadi Anggito ngomong begitu, mungkin satu kalimat, tapi kita mesti pastikan dulu, kan bisa diforensik apa Anggito ngomong begitu, atau seluruhnya yang hoax atau ada bagian yang memang Anggito ucapkan itu. Kan itu nggak bisa dikelirkan hari ini kan Ibu mesti minta ke Kemeninfo kan. Jadi bagian-bagian itu tuh. Jadi kalau saya bikin analisis, ya tentu nggak mungkin saya terangkan itu, misalnya begini nih, saya coba bikin lebih simpel ini. Saudara Yandri dari PAN itu, tiba-tiba dia minta debat dengan saya tuh. Saya oposisi itu. Lalu orang menganggap Yandri ingin memperlihatkan pada presiden bahwa dia ingin menundukkan oposisi itu. The unspeakable itu yang tiba sebagai alat untuk menganalisis. Ada apa PAN? Mau memberi sinyal bahwa kita membela istana sekarang? Itu hak orang buat bikin analisis. Tapi betulkah dugaan atau analisa itu? Sekali lagi, niat tulus saya itu untuk meluruskan yang hoax-hoax itu biar jamaah bingung gitu loh. Yang melurusin hoax itu adalah Kominfo. Saya ini disumpah oleh Al-Quran untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan menyebarkan informasi yang benar. Dan saya ketua Komisi 8 loh, yang langsung berhubungan dengan Kementerian Agama dan BPKH haji yang kita urus. Jadi kalau ada yang tidak benar, wajib bagi saya untuk menyampaikan hal yang benar. Yang saya ketahui gitu loh. Gak ada hubungan sama PAN ingin kemana-kemana, gak ada, itu terlalu jauh juga. Bang Rocky memang terlalu liar menurut saya analisa, memang ya, tapi hak dia lah. Oke, ya kan? Coba kita lihat akibatnya nanti ya. Baik. Oke, semester ini kita lihat akibatnya. Baik, karena yang jelas kemudian berkaitan juga dengan dana Ibu Huriah. Yang juga menjadi viral di media sosial dan jadi perbincangan publik adalah video ini. Video yang kemudian diunggah atau ditayangkan di tweet mantan Menko Maritim Riza Ramli yang menyebut soal Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita lihat dulu cuplikan yang ini.
Kan memang boleh diinvestasi itu. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara SBSN. Dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur, untuk apa lain-lain. Nah, justru dana haji itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman, yang misalnya itu penggunanya itu pemerintah, seperti misalnya jalan, lapangan terbang, kemudian juga pelabuhan atau apa. Jadi nanti ada skema syariahnya ada dan sudah ada. Kalau pemerintah tidak riskan, kalau ke swasta memang ada risiko. Ya, yang jelas video itu memang muncul bertepatan dengan momentum menjelang keputusan pemerintah yang tidak jadi memberangkatkan jemaah haji. Dan sudah ada bantahan dari juru bicara wakil presiden yang spesifik menanggapi soal tudingan itu seperti ini. Muncul ya, cuitan viral bahkan dari Bapak Rizal Ramli ya. Dia mengatakan, "Hayo ngaku siapa yang tanda tangan dana haji bisa dipakai infrastruktur." Ya, sudah rame pada sembunyi deh. Kebiasaan lempar batu sembunyi tangan. Ada pernyataan seperti itu. Saya kira ini perlu kita klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi dan harus dijelaskan bahwa pernyataan itu ya tadi seperti yang tadi kita katakan itu terjadi pada tahun 2017 beberapa hari setelah pelantikan Dewan Pengawas dan anggota BPKH pada Juli 2017. Ini bukan pernyataan baru ya yang seolah terkait dengan keputusan pembatalan pemberangkatan jamaah haji pada tahun 2001 sekarang ya. Dalam video itu di tahun 2017 ya bahwa Kiai Ma'ruf Amin selaku Ketua Umum MUI sedang menjelaskan standar normatif ya prinsip-prinsip syariah. Mengingat di dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 ya tentang pengelolaan keuangan haji, di situ jelas-jelas disebutkan ya bahwa pengelolaan keuangan haji harus ya berasaskan prinsip syariah. Ini penting ya bahwa pengelolaan keuangan haji harus berasaskan prinsip syariah dan prinsip syariah itu merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang ditandatangani oleh Kiai Ma'ruf itu adalah fatwa ya, fatwa yang terkait dengan sukuk, tidak ada hubungannya dengan tanda tangan untuk investasi infrastruktur ya. Ya, karena kemudian itu tudingan yang juga muncul penggunaan dana haji dipakai untuk bangun infrastruktur. Bagaimana Ibu Ulhuriyah? Anda bisa meyakinkan publik yang memang mungkin saja percaya atau memang termakan begitu pada informasi itu memang dipakai infrastruktur atau jangan-jangan memang ya sudah diinvestasikan ke infrastruktur? Mungkin supaya lebih jelas ya Mbak Nana, terima kasih atas pertanyaannya. Agar menjadi jelas kepada publik, saya mundur sedikit bahwasanya BPKH ini adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014. Apa yang bisa kami lakukan, apa yang tidak bisa kami lakukan itu semua ketentuannya sudah jelas. Ada di Undang-Undang 34 tahun 2014 tersebut yang kemudian untuk pelaksanaannya sudah diturunkan di Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2018. Nah, baik di undang-undang ini maupun di peraturan pemerintah itu Mbak Nana, untuk pengelolaan dana haji itu dapat dilakukan dalam bentuk penempatan, nanti saya sampaikan besarannya. Untuk investasi langsung batasannya sehingga 20%, investasi lainnya 10%, investasi emas 5%, dan investasi surat berharga sisanya. Nah, ada kewajiban lebih lanjut di peraturan pemerintah di mana untuk penempatan ini sehingga akhir tahun nanti tepatnya tanggal 12 Desember 2021 itu tidak boleh melebihi 30%. Oke, nah, tapi apakah berarti ya bisa dan sudah diinvestasikan ke infrastruktur seperti yang tadi kita belum ada Mbak Nana, kami tidak ada investasi langsung dalam bentuk untuk infrastruktur itu belum ada. Karena memang secara besar, garis besar investasi kami memang saat ini masih di posisi surat berharga. Tetapi apakah diperbolehkan sesungguhnya cuma saja belum?
Infrastruktur, karena tadi kan kita dengar Kiai Haji Ma'ruf Amin waktu itu posisinya sebagai Ketua MUI mengatakan ya bisa saja begitu. Ya, mungkin begini ya Mbak Nana supaya jelas, kita perjelas dari segi ketentuan perundangannya itu memang ada. Boleh dilakukan, dari segi fatwa MUI pun boleh. Namun sekarang kan masalah kebijakan ya Mbak Nana, kita selaku BPKH kita menyadari bahwa kita mengelola dana jemaah haji. Sehingga prioritas kita memang terkait perhajian Mbak. Kita prioritas kita bukan berarti align dengan pemerintah, tidak. Karena memang sudah ada objektif di UU 34 di mana kita harus fokus ke 3 hal, yaitu meningkatkan kualitas dana pengelolaan haji, penyelenggaraan ibadah haji, efisiensi dan rasional biaya penyelenggaraan haji dan nilai manfaat. Jadi infrastruktur seperti yang kemudian banyak beredar dan sebagainya itu Anda pastikan tidak ada. Ya. Nanti saya kasih waktu untuk menanggapi setelah pariwara, tetap di sini di Mata Najwa. Ya, kita berbincang soal pengelolaan dana haji karena kemudian ada banyak pertanyaan menyangkut kemana saja dana itu diinvestasikan. Salah satunya yang kemudian juga banyak beredar adalah dana itu katanya dipakai untuk membiayai infrastruktur yang tadi kemudian sudah dibantah oleh BPKH. Tidak ada itu dipakai infrastruktur, Bang Rocky. Iya, gini ya, logiknya. Nanti orang protes nih, Rocky Gerung itu bukan jemaah haji tapi ngomongin haji. Enggak, itu ngomongin tentang kan bukan ritualnya, tapi pengelolaannya. Ini saya mau kasih tahu dulu supaya belakang nggak ada persoalan. Dana haji tentu mau ditingkatkan manfaatnya itu. Ada instrumennya, yaitu surat sukuk itu. Oke, begitu manfaatnya dapat, manfaatnya pindah ke APBN. APBN itu adalah satu-satunya dompet pemerintah. Di dalam dompet itu duit halal sama haram bercampur. Duit pajak tax amnesty kan duit haram sebetulnya tuh. Jadi waktu dia bercampur, lalu dikeluarkan kemana? Ya, you nggak bisa bilang itu nggak ke infrastruktur. Gimana taunya? Duitnya udah masuk di dompet yang sama. Itu problemnya. Bagaimana, Ibu? Ya, jadi begini, Bang Rocky, kita di BPKH ada kewajiban yang nomor 3 tadi, mengoptimalkan nilai manfaat. Nah, at the same time, dan pada waktu yang sama kita ada kewajiban untuk memastikan apa yang kami sebut BPK Habel. Memenuhi syarat, pertama harus memenuhi prinsip syariah, kedua aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Nah, sehingga kalau kita bicara likuiditas, Bang Rocky, tentunya kita membicarakan jenis investasi yang dapat diambil apabila ada kebutuhan. Kalau analoginya tadi seperti itu bagaimana? Sehingga begini Mbak Nana, yang kita prioritaskan bahwasanya kita mencoba mendapat nilai manfaat yang optimal. Kalau semua kita taruh di perbankan, pertama kita sudah nabrak peraturan pemerintah karena peraturan pemerintah sendiri mengamanatkan tidak boleh lebih dari 30%. Nah, untuk pertama-tama yang perlu dicatatkan bahwa memang ketika kami menerima hibahan dana pun sudah ada SDHI. Nah, dilanjutkan dari selain SDHI sudah ada SBSN. Dan kalau kita masuk ke SBSN, semua transaksi itu kita lakukan on arm's length basis. Sama dengan investor lainnya. Kita mencari mana yang bisa memberikan nilai manfaat yang paling optimal, mana yang paling aman karena dijamin pemerintah, dan manfaatnya semua kembali ke jamaah. Bagaimana? Bukan itu isunya. Isunya apapun manfaatnya itu masuknya ke dompet pemerintah namanya APBN. Keluar dari situ you nggak tahu di infrastruktur atau bukan. Kan itu soalnya. Di situ saya bilang bisa bercampur duit halal sama duit haram bisa bercampur. Dan pemerintah tentu nggak peduli soal itu kan bagaimana buktinya tuh. Kan dompet pemerintah cuma satu namanya APBN. Nggak ada dompet khusus untuk dana haji yang tidak dimasukkan ke APBN. Manfaatnya lewat suku kayak lewat apa segala macam. Itu kan ilmunya begitu. Saya ingin ke Pak Hidayat Nur Wahid karena saya tahu Anda juga menyoroti soal pengelolaan dana haji yang Anda wanti-wanti ini memang harus akuntabel dan transparan. Bagaimana Anda melihat ini Pak Hidayat? Belum terbuka suaranya. Mohon maaf Pak Hidayat, saya masih belum bisa mendengar Anda. Saya akan pastikan dulu suara di... Iya. Oh ya, silakan Pak Henry, tadi sempat ke-mute. Silakan Pak. Baik. Sekarang kita berada di era informasi publik ya, dan publik banyak yang mempertanyakan tentang hal ini, bahkan di tweet menjadi trending topic. Kita juga tahu bahwa BPKH sudah mendapatkan 2 kali kualifikasi wajar tanpa pengecualian dari BPK. Itu menandakan tentang pengelolaan keuangan di BPKH yang dalam tanda kutip bersih lah begitu ya. Ketua BPKH juga sudah menyampaikan tentang kesiapannya untuk diaudit dalam artian
tahun 2020 ini pun juga sedang menunggu hasil daripada audit dari BPK. Jadi kalau menurut saya, ketika kemudian rakyat meminta informasi sedetail-detailnya dan BPKH mempunyai kesiapan untuk memberikan informasi itu dan punya track record yang baik, mengapa muncul public distrust yang sangat tinggi terhadap apa yang dilakukan pemerintah? Saya kira justru inilah kesempatan bagi BPKH untuk membuktikan bahwa BPKH bisa. Sayang sekali terputus-putus Pak Hidayat, tapi kita akan berusaha untuk memperbaiki, tapi tadi saya sudah menangkap, jadi Anda mengatakan Anda memang melihat ya muncul distrust begitu dari publik, itu yang Anda ingin katakan, saya hanya ingin konfirmasi? Ya, permintaan untuk adanya audit itu kan adanya semacam distrust ya. Nah itu bisa dijawab oleh BPKH yang mempunyai kualifikasi 2 kali mendapatkan WTP dan itu artinya mereka mempunyai kualifikasi untuk kemudian bisa menghadirkan public trust itu. Karenanya lakukan saja, BPK bisa melakukan dan bahkan kalau Baik, kita akan berusaha perbaiki karena terputus-putus. Nanti kita akan bahas lagi setelah pariwara. Saya juga ingin minta tanggapan Anda, Pak Yandri. Apakah Anda setuju bahwa memang ada distrust atau ini hanya suara-suara segelintir atau sekelompok orang saja? Setelah pariwara kita akan bahas, tetap di sini. Ya, ini adalah segmen penutup, sayang sekali karena sebetulnya masih banyak yang harus diperbincangkan. Bang Yandri, jadi bagaimana Anda melihat keseluruhan polemik ini? Ya, ada banyak hoax, ya, tapi tetap ya kita berterima kasih kepada para pihak yang ikut nimbrung atau ikut concern dengan perusahaan. Anda berterima kasih ke Bang Rocky maksudnya? Sebagai masukan, tetap sebagai DPR kita akan terima sebagai masukan dan sebuah kebijakan nanti akan kita bawa di DPR. Tapi yang pasti saya sampaikan di sini, yang tidak berangkat tahun ini, prioritas tahun depan. Kemudian utang kita di Saudi tidak ada. Kemudian dana haji insya Allah aman. Kalau misalkan besok lusa, kalau ada hambatan, calon jamaah haji mau ngambil setoran lunas atau mau diambil semua, bisa lapor ke DPR. Pasti kita panggil BPK-nya. Anda berkali-kali bilang aman. Jadi Anda percaya penuh bahwa memang pengelolaan oleh Bu ada ukuran-ukuran yang jelas. Ada BPK, kemudian ada laporan terbuka di Komisi 8, ada kemudian di website mereka ada. Jadi itu bisa konfrontir kok. Kalau saya silakan juga kalau rakyat distrust dengan BPKH, kita juga siap menerima aduan masyarakat itu ke di mana yang letak tidak distrust itu kepada DPR, siap kita. Oke. Saya akan mengenakan itu gitu loh. Indikator-indikator itu seharusnya sudah cukup untuk membuat rakyat percaya pada pengelolaan dana haji ini, Bung Rocky, atau ada yang lain? Bukan, dalam keadaan orang tidak percaya, orang nuntut lebih dari sekedar laporan tuh. Mesti ada sampai tingkat forensik. Karena ini udah menyangkut orang bukan lagi nggak paham, ya nipu tapi kita nggak bisa bongkar. Itu yang mesti bisa dibaca oleh DPR. Jadi bagi saya, Yandri, memang dia punya fungsi itu tuh. Tapi menggonggonglah pada pemerintah, jangan menggonggong ke analis, ke saya. Itu salah kaprah. Enggak. Semua terbuka, yang pemerintah yang salah kita kritisi, tapi yang benar juga kita harus sampaikan benar gitu. Jangan juga kita salahkan. Betul, karena itu panggil aja kan ke DPR. Oh iya. Bukan Mata Najwa yang panggil Menteri Agama ke sini. Udah sering Bang Ruki, udah sering. Bahkan kita berkesimpulan akhirnya kita sepakat untuk membatalkan itu sering. Ya kalau udah sering, mestinya rakyat nggak persoalan lagi itu. Saya hanya mengucapkan. Ya karena banyak hoax tadi, makanya banyak berkeliaran, itu yang perlu kita luruskan. Rakyat tidak bisa paham itu hoax. Kita analis bikin itu, kasih amplifier supaya DPR paham ada problem ini itu. Itu pesan kita supaya DPR menggonggongi pemerintah. Tapi jangan juga menyampaikan informasi yang nggak benar gitu loh. Ya, apa yang nggak benar? Nggak ada yang nggak terbuka. Misalkan kayak hubungan dengan Habib Rizik ya salah gitu loh kan. Gimana you bilang salah? Ada hutang dengan Arab Saudi salah. Bukan saya yang ngomong itu soal utang. Soal ya itu prinsip saya loh. Analisa Bang Rocky Gerung itu salah, prinsip saya. Oke. Hak saya. You bilang analisis salah, yang benar apa? You juga nggak tahu. Saya sudah menyampaikan apa adanya bahwa proses itu sudah panjang itu dan artinya kami sudah persiapannya sudah sangat bagus. Bahkan inilah faktanya gitu. You itu ngurusin haji, you nggak ngurusin diplomasi. Oke. Lah sama Bang Rocky juga nggak ngurus. Oke. Saya ngurusin diplomasi. Baik. Tapi yang jelas kita sampai hari ini Saudi belum memberikan kota kepada seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia. Terakhir ke Ibu Ilhuria dari BPKH. Kalau tadi dituntut agar bukan bisnis as usual, tapi lebih transparan, lebih akuntabel, apakah BPKH akan membuka diri dan masyarakat bisa mengetahui secara langsung duitnya kemana? Ya, sebenarnya laporan keuangan kita ada di website kita, Mbak Nana. Justru bahwa laporan keuangan itu sendiri sudah viral, artinya memang accessible ke publik. Jadi sebenarnya saya berterima kasih ke Mbak Nana diundang ke forum ini untuk mengkonfirmasi kepada masyarakat tidak benar
ada isu bahwa dana haji digunakan ke infrastruktur. Tidak benar yang mengatakan dananya tidak ada. Tidak benar yang mengatakan dana tidak bisa diambil. Bisa, silahkan. Kalau Anda memang merasa Anda perlu menarik kembali dana pelunasan misalnya, itu hak Anda. Dan Anda sudah dijamin hak untuk prioritas hajinya dengan adanya KMA nomor 660 tahun 2021. Dan juga tidak benar bahwa kita tidak bisa memberangkatkan karena tidak ada dana, itu semua hoax. Tapi kalau dari segi pengelolaan, alhamdulillah kita sudah berturut-turut mendapat WTP sejak diberi amanah untuk mengelola dana haji dari BPK, dan lebih lanjut lagi sebenarnya kami sangat terbuka di website kami, mau dicari informasi apapun ada, Mbak Nana. Bisa dicari? Ya, dan pesan terakhir Mbak Nana, dana haji aman. Dana haji aman, oke. Bung Rocky Gerung, dana haji aman disampaikan. Iya, tapi orang nggak percaya. Baik. Itu soalnya. Karena orang Bang Rocky Gerung nggak percaya, lain percaya insya Allah. Oke, baik. Kita ngobrol Bang Rocky. Kalau jamaah haji kan, kalau perlu silakan. Itu bukti bahwa dana haji ada gitu loh. Oke. Sebelum ada audit forensik, orang nggak akan percaya. Pak Hidayat Nur Wahid, Anda percaya atau tidak Pak Hidayat? Saya ingin dilempar ke Anda karena Anda anggota DPR tapi juga oposisi, jadi saya menunggu. Anda percaya atau tidak? Saya percaya selama pemerintah Saudi belum menyampaikan keputusan terakhirnya, maka artinya masih ada peluang untuk melakukan lobby agar Indonesia dimungkinkan mengirimkan jemaahnya sekalipun dengan skenario yang dilakukan di DPR. Ini penting saya sampaikan. Sayang sekali sinyalnya terputus-putus Pak Hidayat Nur Wahid. Minimal 5%. 5% itu bisa dikerjakan. Kota. Mungkin kan, silahkan dilakukan dan ini. Lobby kota. Baik. Terima kasih Pak Hidayat. Sayang sekali tidak bisa hadir langsung sehingga komunikasi kita lebih lancar. Tapi saya menghargai waktu Anda di Mata Najwa malam ini. Bang Hendri. Lobby ke Saudi tetap, terutama larangan terbang. Jadi kalau haji nggak bisa, umroh kan sangat panjang antrinya. Jadi kita nanti keseriusan pemerintah untuk membuka larangan terbang dari Saudi. Itu penting. Jadi itu yang sekarang akan dipush. Belum bisa berangkat haji, tapi insya Allah mudah-mudahan umrohnya bisa dilakukan. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah hadir, Bang Rocky Gerung. Selalu senang Anda bisa hadir di Mata Najwa. Terima kasih. Terima kasih. Mata Najwa. Dan senang Anda sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat terus teman-teman, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemeluk teguh bisa merindukan dengan sangat walau ia tak pernah bersua titik yang menjadi kiblat. Itulah mengapa ibadah haji dianggap serupa panggilan memupuk hasrat menggebu-gebu untuk bertamu keharibaan. Tak terhitung banyaknya kasus bisnis menuju tanah suci memanfaatkan jiwa-jiwa perindu yang tak sabar menanti. Pertarungan politik pun ikut masuk dengan banyak agenda, memantik keriuhan yang kadangkala hanya gimik belaka. Sebab uang yang berputar jumlahnya sungguh istimewa, amanat suci yang tak boleh serampangan dikelola. Sudah saatnya ibadah haji dikelola dengan lebih sempurna, kerinduan yang murni janganlah digoreng dengan sekenanya. Transparansi dan akuntabilitas tak bisa lagi ditunda-tunda agar tahun-tahun berikutnya tak lagi memicu wasangka. Tuhan tahu sambil menunggu siapa yang malah sibuk memburu, para jemaah yang niscaya selalu rindu. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu. Menghalau awan mendung kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekakan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjang arah, pagi pasti terkejut.